Selamat datang di analisis bola Satria Channel. Kita akan membahas salah satu derby, bukan derby ya, big match. Kalau dibilang big match, oke, big match. Kalau dibilang classic match, bukan classic match karena Arsenal belum triple dari Arsenal, yaitu Liverpool dengan Manchester United dan tim-tim London. Tapi di sini kita akan bertajuk dalam Super Sunday match, di mana mempertemukan tim Arsenal versus Manchester City di Emirates Stadium dengan diadakan tanpa penonton dan bermain di Emirates Stadium dengan wasit bernama Mosje. Nah, itu adalah wasit dari kebangsaan Inggris yang akan memimpin pertandingan dari Arsenal versus Manchester City. Dikabarkan sudah resmi akan live di Net TV pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kick off-nya 23.30 dan pukul 23.00 sudah live dengan di Mola TV, Mola 1 atau Mola 2 atau di Net TV bisa diakses. Mungkin kalau teman-teman yang belum top up metrik maupun yang lain bisa tonton di streaming ya, sesuai dengan jalan kehendak masing-masing. Ya, di mana laga terakhir dari Arsenal versus Manchester City menaklukkan Arsenal 1-4 di Piala Liga Carabao Cup di Emirates Stadium bulan Desember lalu. Sedangkan di Liga Arsenal berhasil kalah. Manchester City berhasil memenangkan laga melawan Arsenal. Saat itu Manchester City menang tipis 1-0, artinya Arsenal ada peningkatan setelah sebelumnya kalah 3-0, 2-0 dan 1-0. Ini saat apa ya? Kita melihat klasemen sementara ini ya, jelas Manchester City peringkat pertama 56 poin. Ada Manchester United disusul dengan selisih 10 poin yang lumayan jauh, sedangkan Arsenal berada di posisi 10 dari 24 match dengan 34 poinnya. 34 cari 56 jauh sekali itu perbedaannya, peringkat 1 sampai peringkat 10. Kita tidak bisa boleh tertawa, tapi ini adalah kenyataan yang pahit. Jadi top skor juga Gundogan berhasil mencetak 11 gol dan 1 assist, sedangkan Sterling 8 gol. Sedangkan dari kubu Arsenal yang Lacazette sama Aubameyang sama-sama mencetak 8 gol, artinya jumlah penurunan gol terjadi di kubu Arsenal dan Manchester City lebih jago dalam mencetak gol. Bagaimana di last match dari tuan rumah Arsenal hanya mampu menambah 3 poin dulu di pekan lalu setelah mengalahkan Leeds United 4-2 ya, padahal di laga itu bisa mencetak lebih banyak gol, tapi kenapa ya. Dan Arsenal terakhir bermain di Piala Liga Eropa ya, pasti 32 besar pastinya dengan skor 1-1, bermain sebagai tim tandang dan bermain di Olimpico Arena di kota Roma. Kemudian di Liga Arsenal kalah 1-0 lawan Aston Villa, kemudian kalah 2-1 lawan Wolves, dan terakhir seri 0-0 lawan Manchester United dari 5 laga terakhir. Kemudian dari Manchester City sangat menyapu laga bersih ya, apalagi kemenangan lawan Everton 1-3. Kemudian Manchester City versus Tottenham bisa bersih 3-0 dan mengalahkan tim tuan rumah sebanyak 3 kali bertandang di Swansea City dan Anfield dan di Turf Moor di kandang Burnley dengan skor 1-3, 1-4 ataupun 0-2. Kemudian dari 5 laga terakhir Arsenal hanya sekali menang melawan Manchester City 2-0, itu pun di Piala FA Cup ya. Sedangkan Arsenal selalu kalah 3-0 di Liga Primer 0-3, 3-0, tapi hanya menang sekali di FA Cup. Memang hanya di FA Cup, dan di Piala Liga juga kalah 1-4. Begitu brother. Kita jangan bahas standing. Bagaimana kalau tim yang bermain di tuan rumah? Arsenal berada di peringkat 9 jika laga itu berkandang di kandang. Berarti Kans Arsenal untuk bermain di kandang mendapatkan poin ya, lumayan ada kesempatan. Langsung diprediksi ya, ada beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan, yaitu Thomas Partey karena cedera. Sedangkan di kubu City ada Gundogan. Saya tidak mungkin gimana skemanya nanti. Di sini diprediksi Manchester City diramalkan menang ya 3-0 atau
tapi tidak tahu bola itu bundar ya bisa mengalahkan apa. Bagaimana Arteta pun juga memberi kejutan. Saya tidak yakin di sini Arsenal. Tapi menurut prediksi saya ya 1-1 aja cukup untuk kedua tim dan berbagi poin ya, apalagi sudah jarak poin sudah jauh, jangan ditanyakan lagi. Apalagi Manchester City akan menghadapi lawannya di Liga Champions pekan ini, sedangkan Arsenal juga harus fokus dengan kemenangan melawan Benfica jika ingin bertahan jauh atau juara dari UEFA Europa League. Apalagi Manchester City juga banyak masih bertahan di Piala FA. Kemungkinan terjadi penurunan skuad mungkin ya, atau fokus di Liga Champion, apalagi di Liga sudah berbeda jauh begitu. Oke, kita dari skuad dari Arsenal dulu ya. Kita perlu lihat skuad di sini. Ini dia skuad dari Arsenal. Ada Paulo Di Mari atau Gabriel David Luiz, bisa memainkan Hector Bellerin. Kemudian di tengah bisa memainkan Martin Odegaard atau Bukayo Saka atau Saka atau bagaimana. Kemudian di depan mungkin Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette atau Martinelli dan Willian, pemain dari mata-mata Chelsea. Kemudian dari skuad Manchester City jangan ditanya lagi dah. Bukan ya, kita mengakui aja kelebihan Manchester City dari back maupun midfielder ya, seperti Pinpol dan Gundogan, Silva, Bernardo, Kevin De Bruyne sama Aguero, Gabriel Jesus dan Raheem Sterling. Itu mau menakutkan bagi lawan-lawan dari calon Manchester City tersebut. Apalagi Gundogan cedera tidak bisa bermain, sedangkan di penyerang Manchester City seperti Raheem Sterling, Sergio Aguero, Riyad Mahrez itu lumayan tajam, apalagi masuk daftar dari top skor tersebut. Kita tunggu pertandingannya di Mola ya. Apalagi Manchester City, aduh menang-menang terus ini. Ya, tapi ada keunikannya, yaitu rekor kemenangan Pep Guardiola yang panjang selalu diputuskan oleh Arsenal ya. Apalagi saat itu Pep Guardiola mengalahkan Munchen, menang nahkodai Munchen. Oke, laga ini sangat seru, nanti ditayangkan di Mola Sport 1 dan Net TV Media Tama khusus UHF. Ini pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah bagi wilayah Denpasar, Gianyar, Badung bisa menonton secara gratis. Kalau di daerah saya ya harus pakai top up ya. Oke, demikian dari analisis kami. Semoga pertandingan bisa berjalan lancar dan siapapun yang menang nanti ini menjadi suatu tontonan hiburan yang menarik.